Shalom. Loh kok sebelah sini tok yang jawabnya, sebelah sini mana? Shalom. Nah itu yang itu loh. Belum sarapan? Sama gitu kalau gitu ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa di sini yang percaya bahwa, tolong ketika saya bertanya nanti Bapak Ibu merespon dengan mengangkat tangan gitu aja ya. Pak, tanganku rodok loro, ya sidiknya enggak apa-apa lah. Tolong respon. Siapakah di sini Bapak Ibu yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat? Bisa angkat tangannya. Kabeh ya, puji Tuhan. Nah, pertanyaan kedua, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saudara? Yang sudah bisa angkat tangannya? Oke, yang belum angkat tangan enggak apa-apa. Mungkin masih ragu-ragu dalam hidupnya. Saya beritahu kepada kita bahwa sebagai seorang Kristen yang kita mungkin sudah hidupi, baik itu kekristenan yang saudara dapatkan dari sejak saudara lahir, ceprot is dadi wong Kristen, begitu ceprot langsung kata pertama adalah ya haleluya, misalkan begitu, pokoknya sangat Kristen, ataupun saudara menjadi orang Kristen di tengah perjalanan kehidupan. Tapi inti dari sebuah kekristenan itu cuma satu sebetulnya, mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ya Pak, saya mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan saya, itu adalah Juru Selamat saya. Tetapi pengertian yang seutuhnya tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tidak lengkap. Karena pengertian Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, image kita, imajinasi kita, nanti kalau aku mati, aku masuk surga. Ya itu benar, tapi tidak lengkap. Nah, Tuhan dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata kurios. Kurios itu adalah sebuah pengertian yang artinya tuan. Bisa ditampilkan? Adalah tuan. Nah, ketika tuan atau Tuhan dalam bahasa Inggris itu disebut master. Nah, ketika master ini punya pengertian bahwa dia tidak ada pribadi yang di atasnya lagi. Jadi Tuhan itu punya pengertian dalam bahasa Inggris master, bukan nanti di atasnya master ada master lagi, enggak ada. Kata kurios ini mentok, dia top yang paling tinggi. Dia adalah Tuhan kita, dia adalah Tuhan kita, dia adalah master kita. Tidak ada kekuatan yang lebih tinggi lagi. Tapi Bapak Ibu harus ketahui bahwa pengertian kurios itu juga adalah bahwa Tuhan sebetulnya berhak untuk mengatur sepenuhnya hidup seseorang yang berada di bawah kekuasaannya. Saya ulangi. Kata kurios atau kata tuan juga punya pengertian bahwa Tuhan, Ia yang Maha Kuasa, itu sebetulnya berhak mengatur hidup siapa saja yang berada di bawah kekuasaannya. Nah, ketika saudara menjadi orang Kristen, ketika saudara mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sebetulnya saudara itu berada dalam naungan Tuhan. Sebetulnya saudara pakai tanda kutip di bawah kekuasaan Allah. Kenapa? Karena Alkitab bilang begini, kamu dibeli, dibayar bukan dengan emas dan perak, tapi dengan harga yang mahal. Menjadi percaya kepada Yesus. Jadi kehambaan kita bukan kepada dosa, Tuhan kita bukan lagi dosa, Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Seperti seorang yang diambil, maka sebetulnya kita ini di bawah kekuasaan Tuhan. Nah, sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita,
sebagai tuan, sebagai master kita. Kadang Tuhan itu menahan diri. Ini pakai bahasa saya ya supaya saudara bisa mengerti. Menahan diri terhadap kehendaknya. Maksudnya begini, aduh aku tuh kepengen kamu itu enggak seperti itu. Aduh aku tuh sebetulnya engkau itu pengen melakukan A atau bertumbuh dalam Tuhan. Tapi sejak saat dulu sampai sekarang kamu kok enggak bertumbuh-tumbuh ya. Kamu kok masih hidup seperti maumu sendiri. Kamu masih hidup dengan pikiranmu sendiri. Padahal sebetulnya engkau tuh berada di bawah kekuasaanku. Aku tuh berhak mengatur engkau seperti yang aku mau. Tapi kadang-kadang sejujurnya kadang Tuhan memang menahan diri. Dia tidak memaksakan secara frontal apa yang dia mau. Coba kalau saudara jadi orang Kristen, ngaku Yesus sebagai Tuhan, sebagai kurios di bawah kekuasaannya. Saudara kemudian melakukan sebuah perbuatan dosa, nyolong, mencuri. Karena Tuhan itu adalah pribadi yang strength. Langsung ketika saudara mencuri mati. Siapa di sini yang masih hidup? Mati kabeh. Kenapa? Karena kita belum sempurna. Saya juga termasuk di dalamnya. Nah, untuk itu bagaimana kita bisa mengenal pribadi Allah yang kurios itu? Ini yang menjadi sebuah pergumulan saya secara pribadi. Tuhan ngajarin begini, kamu adik itu sebetulnya di bawah kekuasaanku. Aku tuh kuriosmu, aku tuh tuanmu, aku mastermu, aku Tuhanmu. Tapi saya kadang berjalan seperti yang saya mau, bukan apa yang Tuhan mau. Maka dari itu, ketika saudara berada dalam sebuah situasi di bawah kekuasaan Tuhan, saya tanya, maukah saudara betul-betul menyerahkan hatimu kepada Allah? Maukah saudara berada dalam sebuah kekuasaan di mana Tuhan ada di dalamnya, sehingga kita menjadi orang-orang, ya Tuhan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Ayat pertama kita, Yesaya 64 ayat yang ke-8. Demikianlah kami sekalian seperti, saya salah mencet ini. Nah, ayat yang ke-8, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ini ceritanya ketika Yesaya itu menyadari bahwa Israel itu berada dalam sebuah keadaan ditawan di Babel 150 tahun. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat sebelumnya, itu bagaimana sebetulnya Yesaya itu menggambarkan perbuatan baik kita itu seperti kain kotor. Nah, frase pertama, tetapi sekarang. Kata tetapi sekarang itu adalah sebuah awalan untuk sesuatu yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Misalkan begini, kamu sebetulnya cantik, kamu sebetulnya pinter, kamu sebetulnya ganteng, tapi, nah kalau ada sebuah tapi, itu bisa jadi kontradiktif atau yang sebaliknya. Tapi angel diatur, tapi sulit diarahkan, tapi sakarepe dhewe. Nah, yang di depan itu menjadi kabur. Tapi kata tetapi sekarang yang di belakang itu menjadi sebuah penegasan, perbedaan dari apa yang ada sebelumnya. Kalau di ayat-ayat yang sebelumnya itu Yesaya bilang bahwa kita orang Israel pada waktu itu punya telinga tapi tidak mendengar, punya mulut tetapi ngomongnya kotor dan lain sebagainya, hidup dalam dosa. Dan kemudian masuk ke ayat yang ke-8 diawali dengan sebuah kata tetapi sekarang.
Ini bicara tentang apa? Bagaimana Tuhan, bagaimana dirinya, Yesaya dan Israel menyerahkan hidup kepada Allah, dibentuk karena Tuhan adalah penjunan yang sejati. Begitu juga dalam kehidupan kita sekarang. Sudah saatnya ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan itu penjunan saudara. Hanya masalahnya begini, tidak semua orang mau dibentuk. Tidak semua orang mau dipakai dan tidak semua orang mau diarahkan seperti yang Tuhan mau. Ada frasa dalam anak-anak muda yang sering didengung-dengungkan. Hei, jadilah dirimu sendiri. Dan ketika saya mempelajari kalimat ini, itu tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya benar juga. Itu kalau bagi saya, jadilah dirimu sendiri, koma. Jadilah dirimu sendiri seperti yang Tuhan mau. Nah, untuk dibentuk, untuk diarahkan, karena Tuhan adalah penjunan, seorang yang membuat tembikar, seorang penjuat waktu itu seperti tembikar, atau bejana-bejana yang dipakai sebagai seorang maestro, seorang master yang bisa membuat apapun juga. Kitanya yang adalah tanah liat, itu diperlukan hati yang mau dibentuk. Karena siapa yang mau dibentuk seperti kehendak Allah kalau tidak ada kerelaan hati? Karena kebanyakan orang itu ingin hidup seperti yang dia mau sendiri. Seorang penjunan sebetulnya berhak penuh untuk membentuk tanah liat seperti yang dia inginkan. Jika dalam pembuatannya rusak, maka ia akan menghancurkan kembali dan kemudian dibentuk ulang. Jadi ketika saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebetulnya Tuhan punya hak untuk mengatur hidup saudara. Kamu ini masih belum bertobat, ayo bertobat. Tapi kitanya mungkin masih belum mau. Kamu ini karakter bagian ini masih belum bertumbuh, ayo bertumbuh. Tapi kitanya mungkin yang masih belum mau bertumbuh. Kamu ini seharusnya jadi orang Kristen sudah pelayanan, tapi karena kamu masih ngeyel, kita masih seperti itu, kita masih hidup seperti diri kita sendiri. Padahal sejatinya, seharusnya Tuhan yang adalah Kurias itu berhak membentuk. Coba bayangkanlah, kalau Tuhan itu secara frontal memaksakan kehendaknya kepada kita. Enggak ada yang hidup kita. Maka di depan saya bilang begini, Tuhan itu sangat sabar menantikan saudara dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yeremia menggambarkan hal ini. Yeremia pasal yang ke-18. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah itu, ini gambaran yang Yeremia terima dari Tuhan. Tuhan itu akan membentuk hidup saudara. Kalau ternyata, wah orang ini enggak seperti ini, maka dia bisa membuat ulang. Coba saudara harus tahu sini. Bagaimana kita bisa dibentuk oleh Allah?
Satu-satunya jalan ketika saudara mau untuk dibentuk oleh Allah adalah menyediakan hatimu. Tuhan, iya, aku masih belum seperti yang Tuhan mau. Aku cuma masih mengaku Yesus sebagai Tuhan, hanya untuk sesuatu yang kekekalan. Tapi yang di masa yang kini, tidak. Aku pengen sesok melebu surga nek mati, tapi sekarang aku mau hidup semau kita sendiri. Itu belum lengkap menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita. Sediakan hati saudara, buka hati saudara, untuk saudara dibentuk oleh Allah. Pembentukan ini diperlukan yang namanya kerelaan dan penyerahan hati kita kepada Allah. Nah kalau mau dipikir-pikir, ya karena saya ini kan latar belakangnya pendidikan militer gitu ya. Ya dulu waktu zaman saya kecil salah sedikit aja di rumah itu kalau enggak sapu, dulu sapunya rotan Bapak Ibu, zaman dulu saya tuh, sapunya terbuat dari rotan. Juga kemocengnya juga rotan. Jadi ini aku nuwakal didikan salah sedikit, ya rotan. Ya karena mungkin dari sejak kecil didikan saya kayak watos, keras. Ya mungkin itu membuat temperamen saya keras. Temperamen saya itu kasar. Dari sejak kecil, memang bapak saya kan militer tingkat dewa saya bilang begitu. Wah salah sikat. Wah. Saudara pernah dilemparkan ke dalam, zaman dulu itu anak kamar mandi dan WC terpisah. Rumah orang zaman dulu. Saya dimasukkan ke dalam WC, dikunci dari luar. Wah. Saya kemudian dipermalukan dan banyak hal, dan kalau saya ceritakan rosah Islam. Dan itu membentuk saya jadi orang yang keras. Dan kalaupun hari ini, misalkan hari ini saya seperti ini, itu bukan berarti saya mempertahankan banyak yang harus saya kikis. Hati ini saja nih moh, tapi Tuhan ya wis lah, ya Bapak wis lah, aku tak rela menjadi seperti yang Tuhan mau, walaupun belum sepenuhnya, walaupun sejujurnya masih jauh dari standar yang Tuhan mau. Tapi saya memperhatikan diri saya, oke lah Tuhan, adik, kamu dibandingkan 5-10 tahun yang lalu, oke lah, hari ini menurut saya loh ya. Oke, walaupun mungkin beberapa orang urung berubah apa? Ya karena saudara tidak tahu latar belakang saya. Wah dulu saya kewasar, tenan. Dan ketika saya hari ini itu kalau tidak dibentuk oleh Tuhan, wah hancur-hancuran. Hati saya itu dihancurkan Tuhan. Kamu enggak begitu. Enggak harusnya begitu. Dan saya mengalami seperti itu. Kenapa Tuhan harus membentuk hati kita? Karena sebetulnya hati adalah filter untuk menaklukkan kekuatan pikiran yang sukanya memberontak. Hati adalah sumber seperti sumber air. Jika sumbernya kotor, maka kotorlah air. Nah Tuhan sedang berurusan dengan sumber hidup kita. Jika sumbernya tidak baik, maka ia akan memperbaiknya. Dan itulah yang saya namakan pembentukan. Kalau di hati saudara masih ada hal-hal yang belum berkenan, di hati saudara masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan saudara berkata, aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siap-siap dibentuk. Tapi kalau saudara berkata, aku mau seperti diriku sendiri. Berarti saudara hanya mengucapkan di bibir saja bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaan sebelum saya lanjut. Siapa yang mau dibentuk? Ayo. Pak. Dino iki kok dibentuk gitu. Ya memang ya. Karena saya mengalami berbagai macam pembentukan itu. Sekali lagi sekalipun saya belum menjadi orang yang seperti excellent-nya Tuhan, standarnya Tuhan. Tapi saya bersedia. Saya mematahkan banyak hal prinsip-prinsip hidup saya. Saya patahkan, ini seharusnya enggak begini, tapi aku patahkan. Oke lah Tuhan, enggak apa-apa, kalau ini yang Tuhan mau.
dalam sebuah podcast Bapak Ibu di luar negeri ini, saya dicuplikan di IG itu. Ada sebuah podcast, ada seorang wanita yang diwawancarai. Jadi yang membawa podcast ini seorang pria. Dia bertanya kepada orang yang tersebut yang dipanggil. Ibu, apakah ibu ini sudah menikah? Dia bilang, oh sudah. Berapa lama? Sekian tahun. Terus orang ini bertanya, pria yang membawa podcast ini bilang begini, menurut ibu, apakah suami ibu bahagia? Lah, si ibu ini yang diwawancari spontan, loh di mana-mana kalau ada pertanyaan itu dibalik, bukan apakah suamiku bahagia, tapi apakah aku bahagia, kata si ibu ini. Kemudian pria ini bilang, tidak Bu, saya mewakili suaminya ibu. Menurut ibu, apakah suami ibu bahagia? Wanita ini yang diwawancari kemudian terdiam. Dia tidak bisa ngomong apa-apa. Karena yang dia inginkan adalah suaminya membahagiakan dirinya. Dia tidak peduli apakah suaminya bahagia atau tidak. Sampai beberapa waktu kemudian si pembawa acaranya bilang gini, ibu belum menjawab pertanyaan saya, gimana? Apakah suami ibu bahagia? Dia diam. Kemudian pembawa acara bilang gini, oke kalau ibu tidak mau menjawab pertanyaan saya, setidaknya saya tahu jawaban ibu itu apa. Loh, kok begitu? Iya, dari raut wajahnya ketahuan. Tahu enggak? Ibu ini mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya, umpatan dalam bahasa Inggris kepada pembawa acara tersebut. Dari situ nih, kita mikir ini dalam dunia pernikahannya. Saya harus bertanya dalam pernikahan, apakah istriku bahagia? Kadang-kadang aku hidup seperti yang aku mau dan tidak tahu apa yang menjadi kehidupan dari istri dan anak-anak. Sama dengan Tuhan. Kalau saudara ditanya, apakah saudara bangga ikut Tuhan Yesus? Apakah saudara bangga punya Tuhan Yesus? Saudara pasti berkata, aku bangga punya Allah seperti engkau Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya sekarang dibalik, apakah Tuhan bangga kepadamu? Dibalik pertanyaan itu. Maka mungkin tidak semua orang kita berani berkata, Tuhan rasa, Tuhan bangga lihat aku. Tidak banyak orang mungkin. Kenapa? Karena kita masih tidak mau dibentuk. Kita tidak mau menyerahkan hati kita. Tuhan sakarepmu Tuhan, aku tak melok. Dan cara Tuhan membentuk itu tidak ada cara lain. Saya memperhatikan dari keseluruhan Alkitab, dari segenap yang terjadi di lapangan. Ternyata cara Tuhan membentuk kita adalah dengan masalah. Baik itu di keluarga, baik itu di kesehatan, baik itu di pekerjaan. Tiba-tiba ada masalah dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan saudara kandung. Tiba-tiba karyawan kita itu ngembat uang kita. Tiba-tiba drop kesehatan kita menjadi turun dan lain sebagainya. Pokoknya berbagai macam hal yang Tuhan izinkan terjadi, itu sedang menjadi sebuah alat yang Tuhan pakai untuk membentuk hati kita, membentuk hidup kita, membentuk karakter kita. Sehingga ketika didapati kita berkata, Tuhan, sudahkah aku bangga kepadamu? Sudahkah engkau bangga kepadaku? Dan Tuhan berkata, aku bangga kepadamu nak. Masalahnya kita selalu punya respon yang salah terhadap sebuah masalah. Musa itu kan punya tiga alur kehidupan. 40 tahun pertama di Mesir, 40 tahun kedua di pengasingan, 40 tahun ketiga itu memimpin Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, sebetulnya ketika Musa menjadi jenderal di Mesir, dia cocok
untuk memimpin Israel sebetulnya. Tapi kenapa dia harus berada di pengasingan dulu 40 tahun. Setelah itu baru kembali ke Mesir. Karena 40 tahun yang kedua itu adalah sebuah alat dia itu dibentuk. Dan Musa di situ betul-betul pakai tanda kutip, semua harga dirinya dihancurkan. Itu kalau Musa tidak memberikan hati kepada Allah. Loh, di Alkitab lo bilang di dunia ini tidak ada orang yang hatinya selembut Musa. Itu bayangkan, pada waktu itu belum ada loh. Itu aja Tuhan masih banyak benturkan berbagai macam masalah. Daud itu butuh belasan tahun dibentuk. Ketika pertama kali diurapi, engkau akan menggantikan Saul, engkau akan jadi raja Israel. Itu tidak langsung jadi raja, butuh waktu belasan tahun. Dia hidup dalam pengasingan, dalam pelarian. Itu ada sebuah pembentukan supaya hatinya ketika dia menjadi seorang raja tidak jumawa, tidak sombong. Tapi hatinya, oh ya, aku pernah jadi seorang yang melarikan diri. Oh, aku pernah jadi orang golongan yang di bawah. Itu pembentukan yang Tuhan izinkan kepada Daud. Supaya dia menjadi seorang raja yang baik. Dan terbukti satu-satunya raja di Israel yang sampai hari ini, hari ulang tahunnya masih diperingati adalah Raja Daud. Tapi pembentukan hatinya tidak main-main. Ayub kurang saleh apa? Di Ayub yang pasal pertama, setiap kali anaknya mengadakan pesta, ia mempersembahkan korban. Bahkan di Alkitab bilang Ayub itu sangat saleh. Ya ilah, kurang rohani apa sih Ayub? Tapi kenapa dia harus mengalami penderitaan? Nuh juga puluhan tahun mempersiapkan diri membangun bahtera, tapi selama itu juga dia hidup diejek oleh orang lain. Murid-muridnya Tuhan Yesus 3,5 tahun dibentuk oleh Tuhan sebelum akhirnya Tuhan itu bangkit, mati dan bangkit naik ke surga, ditinggalkan sendiri secara jasmani. Tapi sebetulnya Roh Kudus diberikan kepada mereka. Mereka tidak pernah sendiri. Kenapa harus ada sih proses-proses yang membentuk hati kita? Jadi kalau hari ini saudara berkata, Tuhan aku mau sabar, maka saudara akan dibenturkan dengan masalah, dengan orang-orang yang menjengkelkan saudara. Tuhan aku mau lemah lembut, maka saudara akan bertemu dengan orang yang keras kepala. Tuhan aku menjadi orang yang diberkati, maka Tuhan akan izinkan saudara mengalami kekurangan atau kantongnya kosong. Itu hati kita loh diserahkan. Penyerang, wislah Tuhan, terserahlah Tuhan. Itu yang paling utama. Jadi setiap masalah yang saat ini saudara sedang hadapi, sebetulnya ada sebuah proses. Maka dari itu jangan protes di setiap proses. Serahkan hati saudara kepada Allah. Wislah Tuhan, sakar. Walaupun aku pingin seperti ini, dan ternyata terbentur oleh banyak hal. Mungkin Tuhan punya kehendak lain. Mungkin Tuhan punya sesuatu yang lain. Sebab Mazmur pasal yang ke-119 berkata demikian. Ayat yang ke-71, 119 ayat yang ke-71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saya akan bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Mazmur 119 ayat 71 dia bilang gini, hukuman yang kau berikan kepadaku adalah hal terbaik yang pernah menimpa aku karena hukuman itu mengajarkan aku untuk memperhatikan hukum-hukummu. Bagiku hukummu itu lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Wah. Jadi ketika saudara menghadapi permasalahan apapun bentuknya itu, di pekerjaan, mungkin saudara bingung ngurusi anak saudara, anakku kok begini ya. Mungkin saudara bingung ngusuri keuangan saudara, bisa jadi
itu adalah alat yang Tuhan pakai untuk membentuk hidup kita. Membentuk hidup kita. Semakin banyak sesuatu hal yang Tuhan izinkan terjadi, sebetulnya semakin banyak pembentukan hati kita. Sediakan hati kepada Allah. Tujuan pembentukan itu apa? Sebelum saya menyampaikan tujuan pembentukan ini, setidaknya ini yang Tuhan ajarkan kepada saya, ada 2 level manusia di dunia ini. 2 level manusia aja. Yang pertama adalah jenis manusia yang hidup dengan tuntutan. Hidup dengan tuntutan itu begini maksudnya. Aku mau Tuhan melakukan A, B, C, D, E, F, G. Aku mau orang-orang di sampingku itu seperti yang aku mau, A, B, C. Aku mau diberkati. Aku mau Tuhan datangkan mujizat dulu kepadaku, maka aku akan melayani. Aku mau supaya Tuhan melakukan banyak hal. Aku mau orang-orang di sekitarku, aku mau semuanya seperti yang aku mau. Itu manusia-manusia yang hidup dengan tuntutan. Kenapa? Karena semuanya disetel menurut yang dia mau. Seharusnya begini loh, seharusnya kan aku yang mendapatkan berhak untuk diperhatikan. Kenapa kau harus memperhatikan? Seharusnya aku loh yang menerima belas kasihan, kenapa kau harus memberi belas kasihan? Itu isinya tuntutan. Bukan hanya kepada Tuhan, kepada sesama, di pekerjaan, di rumah tangga, atau di mana saja. Seharusnya suami yang memperhatikan istri, bukan istri memperhatikan suami, bukan begitu. Seharusnya istri yang memasak kepada suami, bukan suami yang memasak kepada istri. Semuanya tuntutan. Dan orang-orang jenis manusia seperti ini, hidupnya stres, percayalah. Karena apa? Semakin dia menuntut, semakin hal itu tidak datang kepadanya. Semakin dia menuntut, semakin itu membuat, kok tidak seperti ini ya? Maka dari itu Bapak Ibu begini, berhentilah menuntut. Relakan hatimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Relakan hidup saudara, hatimu tuh. Saya bertemu dengan sebuah keluarga. Dia menjalankan sebuah usaha cukup baik, awalnya cukup baik. Tapi terjadi sesuatu hal dalam hidupnya beberapa tahun lalu, kemudian istilahnya hancurlah pekerjaannya. Terus dia datang, saya harus bagaimana nih Pak? Saya pada waktu itu tidak tahu jawabannya apa. Aku ingin jawab apa ya kayak gini. Kita wong iki rohani banget kok, ke gereja juga sregep, ke pelayanan juga ada, walaupun tidak terlalu aktif tapi dia terlibat pelayanan. Tapi kenapa kok begini ya begitu? Tapi tiba-tiba ketika saya pulang dari bertemu dengan dia di rumah, Tuhan ngomong begini, kamu pilih yang mana? Dia hidup dengan apa yang dia mau, atau aku sengaja hancurkan apa yang dia bangun, supaya aku akan membangunnya kembali. Dan kemudian waktu itu saya langsung telepon, ini yang Tuhan bilang ke saya. Kalau Tuhan izinkan kamu itu hidup dengan sebuah bangunan yang kamu bangun sekarang, maka hidupmu tidak akan menjadi seperti yang dia mau. Memang Tuhan izinkan apa yang kamu bangun itu hancur, supaya Tuhan membangunnya kembali menurut versinya. Dia menangis dan kemudian saya doakan. Puji Tuhan, beberapa tahun ini saya lihat di update-nya, di Facebook-nya, dia membangun kehidupannya yang baru. Saya messenger dia, gimana kabar? Wah terima kasih Pak, luar biasa. Ya, kalau Tuhan tidak hancurkan hati saya, Tuhan tidak hancurkan apa yang saya bangun, saya tidak menjadi seperti yang sekarang. Hati saya waktu itu Pak, porak-poranda, hidup saya enggak tahu. Tapi itu pelajaran yang paling berharga. Pada waktu dia banyak protes, banyak menuntut dan kemudian hari ini dia menjadi level manusia yang kedua, yaitu apa? Manusia yang hidup dengan penyangkalan. Yang dimaksud dengan penyangkalan adalah gini, kenyataan
tidak seperti yang saya mau, tetapi aku mau tetap melakukannya yang terbaik. Contoh, sekalipun keadaanku tidak baik, aku mau tetap ngikut Tuhan. Sekalipun suami atau istriku tidak baik, aku mau tetap mengasihi. Sekalipun mungkin bisnisku sepi, aku mau tetap memberi perpuluhan. Sekalipun orang-orang di sekitarku itu tidak mendukung aku mau tetap melayani Tuhan. Itu orang-orang yang hidup dalam penyangkalan. Sekalipun mungkin yang tidak diharapkan itu tidak terjadi, aku mau tetap ngikut Tuhan. Nah, orang-orang level ini loh. Yesus itu juga mengajarkan tentang hidup penyangkalan. Dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 41, Alkitab bilang kepada kita, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Loh, keharusannya 1 mil harusnya, tapi kita diajarkan Yesus berjalanlah 2 mil, itu penyangkalan. Dan ketika Yesus Kristus itu mau ditangkap, Petrus mengambil pedangnya, kemudian memotong telinga salah satu tentara, dan kemudian Yesus datang mengambil telinga itu, menempelkannya ke dalam ke wajah, ke bagian mukanya orang ini. Saya tidak tahu pada waktu itu Yesus pakai lem apa, Mbak Menawa besok ketemu Tuhan Yesus, tolong tanyakan ya, Yesus itu lemnya cap apa ya? Itu organ tubuhnya yang telinga yang putus ditempel kemudian langsung normal kembali begitu. Dan kalimatnya jelas dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-53. Wah, ini luar biasa nih. Ini kata Yesus setelah dia melakukan hal tersebut. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Loh, Tuhan itu bisa loh ngomong kepada malaikat, kat, aku mau disalib, kat, kurang ajar tuh orang, tolong sikat, bisa nggak? Bisa banget. Ini jelas nih, tapi Tuhan memang harus mati. Dia hidup dalam sebuah penyangkalan. Dia ngajarin kita. Lah kalau Yesus sendiri hidup dalam penyangkalan, apalagi kita yang ngakunya adalah Tuhan dan Juru Selamat tidak mau hidup dalam penyangkalan, berarti betapa kita keras kepala. Sediakan hatimu, hidupmu untuk dibentuk oleh Tuhan. Jadi kesimpulannya, tujuan dari pembentukan adalah supaya hatimu kuat dan tetap berjalan, sekalipun situasi tidak ideal sama sekali. Bagi saudara yang hari ini sedang menghadapi berbagai macam pergumulan, oh berarti Tuhan sedang membentuk hatiku. Saudara yang mungkin mempunyai hati yang keras, sulit dibentuk, oh saudara akan bertemu dengan hal-hal yang menjengkelkan, untuk melembutkan hatinya, untuk melembutkan hidupmu. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, sebetulnya itu adalah arena untuk kita berubah, untuk kita dibentuk. Saya memanggil pemain musik worship leader. Pertanyaan terakhir sebelum saya tutup begini, siapakah yang hatinya mau diserahkan kepada Allah untuk dibentuk? Bisa angkat tangan. Oh haleluya, saya tidak berjanji apa-apa, tapi ini Tuhan melihat. Jadi nanti kalau pulang dari rumah, pulang dari gereja, tiba-tiba, ada masalah ini. Ingat, Tuhan sedang membentuk hatimu, karena salah satu cara Tuhan membentuk kita adalah dengan masalah. Tapi tiba-tiba kemudian di rumah suami atau istri, saudara atau anak-anak saudara, mama gini, papa gini, mulai kita ego kita, kok iki anak, ingat itu adalah sebuah media yang Tuhan pakai untuk membentuk hati kita.
Kalau mungkin di pekerjaan nanti setelah keluar dari tempat ini di pekerjaan, walah ini Pak pegawaiku ngemplang duitku, misalkan begitu. Bagaimana respon saudara? Bisa jadi itu menjadi sebuah alat yang Tuhan pakai untuk membentuk hatimu. Menjadi sebuah bejana. Menjadi sebuah bejana yang seperti Tuhan.